Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas distribusi peluang bersama. Pertama-tama kita akan bahas dulu tentang distribusi marginal. Misalkan X dan Y dua perubahan acak diskrit. Nilai-nilai X meliputi X1, X2 sampai dengan Xn, dan nilai-nilai Y meliputi Y1, Y2 sampai dengan Yn. Maka setiap pasangan terurut XI yang merupakan peluang bahwa X mempunyai nilai XI dan Y mempunyai nilai YI dengan peluangnya XI YI merupakan sebuah fungsi probabilitas bersama dari perubahan X dan Y. Peluang bersama dari perubahan X dan Y bisa dinyatakan dalam bentuk Fx, Y sama dengan peluang buka kurung X besar sama dengan X kecil irisan dengan Y besar sama dengan Y kecil. Kita akan bahas contoh tentang di sini keluarga Cemara merencanakan memiliki 4 anak. Variabel acak X menyatakan jumlah anak perempuan dan variabel acak Y menyatakan jumlah perubahan jenis kelamin. Anak perempuan disimbolkan dengan P dan anak laki-laki disimbolkan dengan L. Kita buat dulu ruang sampelnya ada 16 dengan variabel X menyatakan jumlah anak perempuan. Berarti di sini X-nya 0 sampai 4. Sedangkan variabel Y menyatakan perubahan jenis kelamin. Nah, bagaimana cara menentukan variabel Y-nya dari ruang sampel tersebut? Kita bisa ambil contoh sebagai berikut. Kita lihat ruang sampel yang pertama, LL. Di situ variabel acak X-nya 0 karena tidak ada anak perempuan. Sedangkan variabel Y-nya 0 karena tidak ada perubahan jenis kelamin. Sekarang kita lihat yang LLP. Variabel acak X-nya 1 karena ada anak perempuan 1. Sedangkan variabel Y-nya 1 karena ada perubahan antara L ke P. Sekarang kita lihat yang PL. Di sini ada 3 kali perubahan yaitu 1, 2, 3. Sehingga Y-nya jadinya sama dengan 3. Tapi kalau X-nya sama dengan 2. Nah, jadi itu cara menentukan Y-nya. Sehingga dari 16 ruang sampel tersebut kita bisa menentukan X dan Y-nya. Seperti misalnya yang LLPL tuh yang ketiga itu variabel acak X-nya 1 sedangkan variabel acak Y-nya 2 dan seterusnya. Kemudian sekarang kita hitung misalnya yang X-nya 0, Y-nya 0 ada berapa? Nah, di sini ada 1 ya, berarti nanti kita akan nulis 1/16 untuk pasangan X0 dan Y0. Berikutnya X1 dan Y1 kira-kira ada berapa ya? Nah, ada 2 nih, berarti kita akan nulis 2/16 di kotak distribusi bersama dengan X1, Y1 atau 1,1. Nah, kalau kita lihat di X0, Y1 itu tidak ada pilihannya, sehingga kita tulis 0. Setelah kita pasangkan menjadi distribusi peluang bersama X dan Y, kemudian kita akan membuat distribusi marginal. Pertama-tama kita hitung dulu per masing-masing kolomnya. Di X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Ini semuanya dihitung kolom ke bawahnya. Nah, sedangkan nanti hasil distribusi marginalnya menjadi seperti ini. Misalkan distribusi peluang tunggal untuk X, kita sebut GX. Jadi tabelnya seperti ini. Kemudian untuk yang Y-nya kita hitung ke samping dijumlahkan sehingga untuk Y0, 1, 2, 3 ini jumlahnya, kemudian kita buat lagi distribusi marginalnya untuk variabel acak Y. Kita sebut di sini HY. Jadi seperti ini cara membuat distribusi marginal untuk contoh kasus keluarga Cemara. Contoh berikutnya, dalam sebuah kantong berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng kuning. Akan diambil 6 kelereng, di mana X menyatakan banyak kelereng kuning yang terambil dan Y menyatakan kelereng merah yang terambil. Nah, pertama-tama kita harus bikin dulu kombinasinya ya, di mana X-nya itu untuk kuning, Y-nya untuk merah dengan pengambilan 6 kelereng. Fungsi peluangnya kita nyatakan dengan Fx, Y, yaitu sama dengan 5X, karena kuningnya ada 5 akan diambil X, sedangkan yang merahnya itu 7Y, karena ada 7 kelereng diambil Y.
dan ruang sampelnya 12, 6, karena dari 12 kelereng akan diambil 6. Sehingga X-nya itu bisa diambil dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan Y-nya juga bisa diambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ingat baik-baik, yang diambil kelerengnya adalah 6. Sehingga jumlah antara X dengan Y haruslah 6. Sehingga kalau misalnya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Kalau X 1, maka Y sama dengan 5. Dan seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Y itu sama dengan 6 dikurangi X. Jadi, Y-nya bisa kita ganti dengan 6 dikurangi X. Seperti di video sebelumnya, kita sudah dapat distribusi peluang acak diskrit untuk kasus ini, yaitu seperti ini. Nah, ini tinggal kita buat menjadi distribusi peluang bersama untuk X dan Y. Di tabel ini mempunyai pasangan X-nya 0, Y-nya 6, menghasilkan 7/924. Sedangkan X-nya 1, Y-nya 5, menghasilkan peluang 105/924. Nah, sehingga kita menghasilkan distribusi peluang bersama X dan Y seperti ini. Nah, kenapa ini banyak nolnya? Karena 0 menyatakan tidak akan pernah terjadi. Contoh misalnya kita ambil X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nah, jumlahnya kan tidak bisa sampai 6 kelereng, sehingga itu tidak akan mungkin terjadi. Karena yang diminta adalah 6 kelereng, sehingga kita akan cari pasangan yang jumlah kelerengnya adalah 6. Sehingga dengan kata lain, untuk distribusi peluang bersama X dan Y, hanya bisa diisi oleh 6 pilihan. Setelah kita menjumlahkan total baris FY dan Fx, sehingga kita bisa menghitung distribusi marginalnya. Untuk distribusi marginal perbajak X, kita sebut fungsinya sebagai Gx, sedangkan kalau distribusi marginal perbajak Y, kita sebut fungsinya Hy. Jadi inilah distribusi marginal untuk contoh kasus kelereng yang ada 2 pilihan warna. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh kasus warna bola tapi ada 3 warna. Mari kita lihat perbedaannya dari yang 2 warna dengan 3 warna. Dalam sebuah kantong berisi 5 bola merah, 2 bola biru, dan 3 bola kuning. Diambil secara acak 4 bola. Misalkan X menyatakan banyak bola yang diambil warna biru dan Y menyatakan bola merah yang terambil. Kira-kira bagaimana membuat peluang kombinasinya? Nah, tetap kita sebut X sama dengan biru, Y sama dengan merah. Fx, Y menyatakan peluang bersama untuk X dan Y, sehingga bisa kita cari peluangnya, yaitu pertama peluang untuk biru, peluang untuk merah, dan terakhir peluang untuk kuning. Peluang untuk biru yaitu kombinasi 2X, karena dari 2 bola akan diambil X warna biru. Sedangkan kombinasi untuk yang merah yaitu kombinasi 5Y, karena ada 5 bola merah dan diambil Y. Yang terakhir, untuk bola kuning berarti kombinasi 3, 4 min X min Y, karena dari kuning ini adalah sisa dari yang biru dan yang merah. Kemudian dibagi oleh kombinasi 10-4 karena total bola ada 10 dan akan diambil 4 bola. Karena bola biru ada 2 sehingga X-nya 0, 1, 2. Karena bola merah ada 5 berarti Y-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan begitu kita bisa membuat tabel untuk distribusi peluang bersama seperti ini. Namun ada beberapa yang saya beri tanda kuning di sini tidak akan bisa kita kerjakan karena secara logika misalnya birunya 0, merahnya 0, sedangkan kuningnya 3, maka jumlah bolanya tidak menjadi 4 bola. Begitupun untuk yang birunya 0, merahnya 5, dan kuningnya 0. Tidak akan bisa dikerjakan karena
ini melebihi 4 bola yang akan diambil. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang kotak kuning ini pastilah peluangnya 0. Sehingga yang kita cari adalah yang kotak selain kuning. Misalnya kita akan cari 1 biru, 0 merah, dan 3 kuning. Dengan menggunakan bantuan Excel, di sini saya sudah memasukkan kejadian yang hanya yang mungkin. Kita akan hitung yang biru, merah, kuning masing-masing berdasarkan jumlahnya. Di sini kombinasi yang warna birunya diminta X yang 0, berarti kombinasi 2, 0. Dan seterusnya sampai selesai yang kuning. Selanjutnya kita kalikan masing-masing pasangannya biru, merah, dengan kuning. Sebelah sini kita kalikan. Kemudian setelah kita kalikan semua, nanti kita jumlah. Sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan peluang dari masing-masing kejadian tersebut. Total ruang sampel haruslah kombinasi 10,4. Karena dari 10 bola akan diambil 4 bola. Tanpa melihat warnanya. Kemudian kita cocokkan dengan jumlah dari hasil perkalian. Kalau misalnya sama berarti ini sudah sesuai. Oke, berarti sama ya. Berarti bisa kita tentukan sekarang peluangnya. Sehingga peluang dari masing-masing ini untuk yang birunya 0, merahnya 1, dan 3 kuning mempunyai peluang 5 per 210. Dan begitupun untuk yang birunya 0, merahnya 2, kuningnya 2, mempunyai peluang 30 per 210. Ini akan kita copy, kita masukkan ke peluang bersama untuk variabel X dan Y.
Kita kopikan ke distribusi peluang bersama X dan Y di sini, sehingga setelah tersusun peluang bersamanya, kemudian nanti kita akan jumlahkan masing-masing untuk mendapatkan distribusi marginal. Jumlahkan ke arah kanan untuk nanti FY. Di sini kita jumlahkan masing-masing semuanya. Setelah itu nanti kita jumlahkan ke arah bawah atau per masing-masing kolom untuk posisi nanti fx. Sehingga jumlahnya nanti haruslah 210 per 210 atau sama dengan 1. Atau bisa juga dikatakan bahwa untuk hasil marginal variabel x dengan x sama dengan 0 yaitu menjumlahkan dari f 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai dengan 0,5 ini dijumlah sehingga hasilnya 70 per 210. Begitupun kalau misalnya mau menjumlahkan yang marginal untuk variabel y, misalnya y sama dengan 1, berarti menjumlahkan f 0,1, 1,1 dan 2,1. Ini jumlahkan hasilnya 50 per 210. Sehingga tabel distribusi marginal nanti seperti ini. Misalkan dari tabel distribusi bersama untuk X dan Y pada kasus bola ini, ada sebuah himpunan A di mana X sama Y-nya merupakan hasil dari jumlah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kemungkinan A-nya ini berapa aja? Nah, berdasarkan dengan tabel distribusi bersama tadi, berarti pasangan X, Y yang paling tepat adalah 0,0, 0,1, 0,2 dan 0,3 serta 0,4 karena jumlahnya masih kurang dari sama dengan 4. Kemudian 1,1, 1,2 dan juga 2,0. Nah, ini karena nilainya kurang dari 4. Yang lainnya tidak bisa karena pasangan koordinatnya ketika disubstitusi ke 2X tambah Y, nilainya tidak kurang sama dengan 4. Sebagai contoh misalnya 2,1 ini tidak memenuhi, karena kalau disubstitusi 2X tambah Y nilainya tidak kurang dari 4, sehingga tidak boleh dipilih menjadi kemungkinan A. Nah, sekarang tugas kalian adalah melihat di tabel peluang bersama untuk yang X0, Y0 itu nilainya berapa. Untuk yang X-nya 0, Y-nya 1 itu berapa. Semuanya dihitung. Nah, kita lihat tabel distribusi bersamanya ya. Silahkan kalian lihat yang tabel sebelumnya. Untuk jumlahnya di sini kita tulis P, X, Y, anggota A gitu ya. Karena ini anggota A, yaitu sama dengan F 0,0 ditambah F 0,1 ditambah F 0,2 ditambah F 0,3 ditambah F 0,4. Ini hasilnya berapa? Kamu tengok di tabel bersama yang tadi ya, sebelumnya. Nanti jumlahkan lagi dengan F 1,0, 1,1 tambah F 1,2 sampai dengan F 2,0. Ini juga dijumlah berdasarkan tabel distribusi bersama yang sebelumnya. Oke, kamu udah lihat ya tabel distribusi bersama untuk menjumlahkan dari F0,0 sampai F0,4 itu jumlahnya adalah 70 per 210. Kemudian kamu juga sudah melihat kalau di tabel distribusi bersama untuk yang F1,0 sampai 1,2 yaitu 92 per 210. Dan di tabel distribusi bersama untuk F2,0 yaitu 3 per 210. Nah, ini kita jumlah sehingga jumlahnya kita dapat 165 per 210. Itu adalah peluang bersama untuk anggota A. Dengan A-nya diketahui yaitu X, Y, di mana hasil dari 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Dari contoh bola kita pindah ke contoh dadu. Sebuah dadu setimbang dilempar 2 kali. Dari kedua lemparan itu, X menyatakan muncul angka 4 dan Y menyatakan muncul angka 6. Kita
kita akan buat distribusi marginalnya untuk variabel acak X dan Y, dan juga misalkan ada sebuah anggota A di mana X, Y-nya yaitu hasil dari X tambah 2Y kurang dari 2. Kita akan mencari peluang bersamanya untuk A ini. Sebelum itu, kamu harus buat dulu ruang sampel 2 dadu. Nah, coba kamu buat tabel seperti ini pada catatan kamu. Pada sebuah dadu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau misalnya ada 2 dadu, berarti ini tinggal 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi ada 36 ruang sampel. Tapi kita harus cermati, di mana katanya tadi X itu menyatakan munculnya angka 4 dan dia menyatakan munculnya angka 6. Nah, di sini akan saya tandai dengan warna merah untuk misalnya kemunculan satu angka, sedangkan warna kuning kalau misalnya dua-duanya angka 4 atau angka 6 gitu ya. Kalau tidak ada warna merah dan kuning berarti kemunculan angka 4 dan 6-nya adalah 0. Sebelum kita buat tabel distribusi bersamanya, coba kita hitung dulu. Yang tidak ada angka 4 dan angka 6, di sini ada berapa? Coba kamu hitung dulu ya. Nah, kita dapat 16 ya, sehingga kita tulis peluangnya 16 per 36 untuk F 0,0. Sekarang kamu lihat di ruang sampel ini, kemunculan angka 4 yang hanya satu saja. Nah, jumlahnya ada 8 ya, jadi kita akan tulis di peluang bersamanya untuk X1 dan Y0 ada 8 per 36. Selanjutnya kita akan mencari untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Berarti kita akan cari di ruang sampelnya, di mana kemunculan angka 4 2 kali. Coba kalian mau lihat ada berapa kemunculan angka 4 2 kali. Nah, cuma ada satu ya, berarti kita akan tulis di peluang bersamanya 1 per 36. Berikutnya kita akan cari X-nya 0, Y 1. Berarti kita akan cari yang kemunculan angka 6 hanya satu kali. Coba kamu lihat kemunculan angka 6 hanya satu kali itu ada berapa ruang sampel. Ada 8 ya, jadi kita akan tulis 8 per 36. Nah, berikutnya kita akan cari untuk kemunculan angka 4 satu kali dan angka 6 satu kali. Kira-kira ada berapa kemungkinan? Hanya ada 2 ya, berarti kita akan tulis di sini di peluang bersamanya 2 per 36. Berikutnya kita akan cari untuk kemunculan angka 4 2 kali dan kemunculan angka 6 satu kali. Tidak mungkin ya ada ya, karena ini cuma ada 2 kemunculan angka pada dadu, sehingga kita akan tulis di X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 yaitu dengan angka 0, karena tidak akan mungkin terjadi. Berikutnya kita akan cari kemungkinan kedua-duanya adalah muncul angka 6. Kita lihat di sini kemunculan angka 6 2 kali, yaitu ada sebanyak satu kali ya. Jadi kita akan tulisnya 1 per 36. Kemudian untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 itu tidak akan mungkin terjadi karena melebihi dari 2 dadu, dan juga untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 juga tidak akan mungkin terjadi, sehingga kita akan tulis dengan angka 0. Berikutnya kita akan menentukan distribusi marginal untuk X dan Y. Sekarang kita akan hitung ke arah kanan untuk yang FY-nya ini, yaitu 16 per 36 tambah 8 per 36 tambah 1 per 36, sehingga kita dapat 25 per 36. Begitupun untuk Y sama dengan 1, kita tinggal jumlahkan ke kanan, kita dapat 10 per 36. Atau bisa juga kita menghitungnya seperti ini, misalnya untuk Y sama dengan 2, berarti kita akan hitung F 0,2, 1,2, dan 2,2, sehingga jumlahnya di sini adalah 1 per 36. Untuk menjumlahkan yang marginal X sama dengan 0, kita bisa juga menjumlahkan dengan F 0,0, 0,1 ditambah F 0,2, sehingga kita dapat 25 per 36. Begitupun dengan X sama dengan 1, tinggal kita jumlahkan ke bawah ini, berarti hasilnya 10 per 36.
Dan yang terakhir, X sama dengan 2, kita jumlahkan juga, hasilnya 1/36. Sampai jumlahnya adalah 36/36 sama dengan 1, berarti ini adalah selesai peluang distribusi bersamanya. Sehingga kita bisa memindahkan hasil jumlah yang tadi menjadi distribusi marginal untuk Pobacak X dan Pobacak Y. Berikutnya soal nomor 2, kita akan menentukan peluang bersama untuk anggota A, di mana anggota A ini adalah X, Y, sedemikian sehingga X tambah 2Y kurang dari 2. Nah, kita akan menentukan kemungkinan A apa saja yang bisa memenuhi anggota A tersebut. Kemungkinan X, Y yang memenuhi anggota A diantaranya 0,0, 1,0, dan 2,0. Dan berikutnya yaitu 0,1. Nah, sedangkan kalau untuk angka pasangan X, Y yang lain tidak memenuhi karena tidak bisa menjadikan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 2. Salah satunya 1,1. Kalau kita substitusi hasilnya itu adalah 3. Berarti tidak kurang dari sama dengan 2. Untuk menghitung peluang bersama untuk anggota A-nya ini, tinggal kita jumlahkan F 0,0 ditambah F 1,0 ditambah F 2,0 ditambah F 0,1. Kita ambil dari distribusi bersama tabel yang tadi sudah kita kerjakan. Oke, jadi kita dapat peluang bersama untuk anggota A-nya yaitu 11/12. Oke, selesai pembelajaran kita tentang peluang bersama dan distribusi marginal. Berikutnya tentang distribusi bersyarat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.